dijaga, dipeliharakan oleh Allah daripada orang-orang yang hasad, iri, dengki dan lain sebagainya. Itu diantaranya mandi, karena mandi itu adalah merupakan fitratul Islam. Fitratul Islami khamsun, kesucian Islam itu 5, diantaranya mandi, wudu, apalagi motong kuku, motong kumis, motong bulu, membulu, al-khitanan, khitan, bersunat. Tahu kan khitan? Sekali aja, kada 2 kali, 3 kali. Jadi anak ulun bulan kemarin khitan 2 sekali bersunat. Aku bahkan ndak mau lagi jadi bersunat, sakit benar jadinya, ndak mau lagi aku dah. Jadi jerunda sekali aja. Aku khitan ndak mau lagi, aku ndak mau sunat. Sudah sekali aja, ndak mau lagi. Bilang ndak, sekali aja khutbah sunat ini. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Itu merupakan fitratul Islam, khitan. Jadi mandi itu sebelum matahari terbit atau sebelum salat subuh. Itu diantara fadilahnya, terhindar daripada orang yang hasad, iri, dengki, orang-orang berbuat jahat, dan badan sehat. Badan sehat. Panas kalau dingin Ustaz, kalau dingin rebus air, nah, campuri, jangan juga terlalu panas. Panas betul jangan, makruh. Artinya ladar kuku. Tahu ladar kuku enggak? Enggak panas, enggak dingin. Terlalu dingin. Nah, itu di antaranya. Kalau misalnya mampu langsung air, lebih baik. Hararatul badan mu'tadil, panas badan itu seimbang jadinya, itu diantaranya. Dan sehat, dan itu saya ngamalkan para jamaah. Ulun ini ngamalkan itu, bukan cuma kisahnya aja, enggak, saya ngamalkan itu berapa tahun, mungkin lebih 25 tahun saya ngamalkan itu. Lawas khaluatnya itu. Mulai dulu mondok di Ibnul Amin di Pamangki. Tahun berapa tuh? Tahun 95 kurang lebih. Sampai sekarang berapa tahun? 95 sampai 2000. Ini 2000 berapa? 2023. Nah, lebih selagi tahun kalau. Ma'asyiral muslimin wal hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokok ngaji kita kesempatan ini, kita ngaji kitab Maraqil Ubudiyah yang mana disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Jawi. Beliau menyebutkan, wala tadhunnu idza sumta anna as-sawm wa tarku at-ta'am wa syarab wa liqa' faqat. Jangan kamu kira puasa itu cuma meninggalkan makan dan minum dan berkumpul dengan istri. Jangan kira itu aja puasa. Sungguh kata beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamin sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atshah." Berapa banyak orang yang puasa, tidak ada baginya puasa tersebut yang ia dapatkan ganjaran di sisi Allah kecuali haus dan lapar. Kenapa? Sebab bisababi adami kafil jawarih 'anil makarih, dengan sebab tidak mampu menahan anggota tubuh daripada melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah. Bal bitamami siyam bikafir jawarih kulliha min as-sam'i wal basar wal lisan wal yad wal rijl wa ghairihima. Bahkan kesempurnaan puasa itu menahan segalanya, mendengar, melihat, membicarakan, menahan tangan,
menahan kaki. Amma yakrahullahu ta'ala minal atham, daripada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya daripada perbuatan dosa. Maka yang demikian itu al-musamma saumul khusus, puasa orang yang khusus. Wa dzalika shaum shalihin, itu adalah puasa orang-orang soleh. Seperti itu puasa orang soleh. Bal yanbaghi an tahfadhal 'ain 'an al-ittisa' fi an-nazar ila al-makarih, bahkan seyogianya engkau pelihara mata daripada apa yang diinginkan mata memandang sesuatu hal yang tidak disukai oleh Allah, dan memandang sesuatu hal yang menyebabkan hati itu lalai daripada mengingat Allah. Kata Nabi, an-nadru sahmun masmum min sihami iblis. Memandang itu adalah memandang yang diharamkan, itu adalah merupakan panah yang beracun daripada panahnya busurnya iblis alaihi la'anahullah. Faman tarakahu khaufan min Allah, siapa yang meninggalkan daripada memandang yang diharamkan Allah azza wa jalla, yajidu atahu Allahu imanan yajidu halawatahu fi qalbi, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya, Allah akan datangkan iman yang ia dapatkan, manisnya iman itu di dalam hati. Itu akan dikasih sama, diganti oleh Allah dengan sebab menahan tadi, dengan sebab menahan yang haram, maka diganti oleh Allah dengan lezatnya iman. Ulama, di antara ulama di Hadhar Maut itu Al-Imam Jamalul Lail, ada yang tidak mampu, tidak bisa baca Quran siang hari. Kenapa? Dikasih Allah. Dikasih Allah, dia berbicara dengan Allah. Jadi orang baca Quran itu, para jamaah, hakikatnya ia berbicara dengan Tuhan. Ada hadis Nabi, man ahabba yuhaditha rabbahu falyaqra'il Quran. Siapa yang pengen berdialog dengan Allah, bercengkrama dengan Allah, maka baca Quran. Ada di antara ulama yang tidak bisa. Allah kasih. Siapa yang ngasih rasa itu? Siapa yang ngasih rasa? Allah. Kita semuanya ini, minta maaf saya, kita semuanya tidak sama kita rasa. Betul apa betul? Sampean suka pedas, itu suka asin, itu suka hambar, itu suka asam. Ini rasa loh. Siapa yang ngasih rasa? Ngasih rasa siapa? Allah yang ngasih rasa itu. Yang ngasih rasa itu Allah. Aku kurang serak ini makanan ini. Jadi yang sekong, aku ketujuh banar, aku senang betul ini makan ini. Senang betul. Ngasih rasa itu adalah Allah. Padahal sama loh kita ini. Betul loh, betul. Sama aja kita ini. Sama lidah kita, mulut kita sama. Tapi yang ngasih rasa itu adalah Allah. Man lam yaduk lam yadri. Kata di antara qaulul hukama, siapa yang tidak merasa maka dia tidak tahu. Siapa yang tidak merasa maka dia tidak tahu. Aku sudah merasa aja, maka tahu tuh. Kenapa? Karena dia sudah merasa. Ada di antara ulama, Imam Jamal tidak bisa baca Quran karena dikasih Allah rasa madu. Manis kan madu tuh. Manis. Tidak bisa baca Quran siang hari. Jadi baca Qurannya tidak, dia keluarkan suaranya. Dulu kami, ini saya nih pernah merasakan halawatut taat. Enaknya luar biasa. Bayangkan aja guru alilah. Saya tuh dulu ngaji 20 juz sanggup sekali duduk ini. Sekali duduk tuh. Maksudnya itu paling waktu sholat ya sholat lah. Waktu ke WC
sanggup sampai lebih kadang 20 juz ngaji sehari ini. Apalagi waktu di sana dulu, waktu ngapal, waktu belajar. Dikasih Allah lezatnya taat tuh. Dan ngajinya tartil lagi, kayak jadi imam. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Sampai 20 juz itu sanggup kalau siang ini. Kenapa sebabnya? Karena Allah yang ngasih. Sekarang 1 juz, boro-boro 1 juz itu beratnya luar biasa, sedicucuki murid ini. Kenapa sebabnya? Karena banyak melakukan dosa. Banyak melihat yang macam-macam, memandir yang macam-macam, yang menyebabkan hati itu kita lalai dengan Allah. Dilihat dosa, kada dilihat di hadapan. Betul enggak? Jadi Ustaz apa saat? Ustaz apa? Dasat Latif. Dilihat dosa, enggak dilihat barang bagusnya. Itu bujur itu. Itu yang menyebabkan Allah tarik ke halawatut taat. An-nadratul awwal lak asani alaik. Pandangan pertama itu tidak jadi masalah, tidak apa-apa. Tapi kalau menceleng kita melihat betul nih itu yang kena dosa sudah kita. Tidak usah minta maaf. HP ya. Lebih sering kita buka HP daripada Quran. Betul apa betul? Betul enggak? Kebanyakan ini yang menyebabkan ditarik Allah kelezatan taat, kelezatan ibadah. Belum lagi pikiran macam-macam, belum lagi yang datang adu dan lain sebagainya. La haula wala quwata illa billah. Sampai di antara akhir zaman itu guru adalah kebanyakan fitnah itu. Diam di rumah itu. Berdiam itu pun ganjarannya lebih baik di sisi Allah daripada engkau melakukan ibadah di luar rumah. Itu di antara akhir zaman. Ma'asyarul muslimin wal hadirin yang dimudahkan oleh Allah. Dulu salat tarawih itu. Salat tarawih itu setiap malam 100 kalau sudah asyrul 100 rakaat. 3 juz ngajinya. Kadang 2 juz dengan Sayyidil Habib itu 2 juz setengah. Imam itu tidak capek kita. Kalau di Mekah itu 1 juz bilangnya. Saya tidak pernah sih umroh di bulan puasa. Cuman melihat di televisi aja bang. Kalau dulu kita di hotel 2 juz setengah gitu. Ada yang 3 juz. Tidak capek kita. Enak melakukan taat. Di tempat kita kalau ada yang lebih cepat lebih baik kan sempat ikan gabus ya lebih cepat lebih itu kalau ada yang cepat benar sunnah tarawih tapi ganjaran di sisi Allah, ganjaran di sisi Allah. Sunnah itu bagaikan fardu wa sanantu lakum qiyamah, aku sunnahkan terhadap kalian menghidupkan malamnya, kata Nabi. Ma'asyarul muslimin wal hadirin yang dimuliakan Allah. Bukan maksudnya langsung 100 dan 20 sini baru nanti kan sabirin 20 lagi. Nanti ke seberang lagi mestinya Darul Nikmah 20 sampai sahur. Sampai ada saya dengar dari teman-teman bahwa di Temboro Pondok Pesantren Al-Fatah
setiap malam itu tarawihnya sampai jam 3. Sampai jam 3. Subhanallah, dikasih Allah kelezatan taat. Masya Allah, kelezatan taat kepada Allah. Kemudian lagi dikasih Allah keberkahan waktu. Jadi yang namanya barokah itu kan dalam menurut tafsir an-numu wa ziyadah, bertambah, berkembang. Duit itu terasa banyak, luar biasa uang itu. Padahal dikit aja. Itu kelezatan, keberkahan waktu, keberkahan taat, keberkahan ibadah. Wala mudah-mudahan dengan barokah Ramadan Allah kasih keberkahan kepada kita semuanya. Hati kita barokah, kantor kita kerja barokah, tempat kita kerja diberikan keberkahan, anak kita barokah, istri kita barokah, apalagi istri kita namanya barokah sendiri. Jadi kunci berkah itu dua para jamaah di Quran itu. Wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Itu janji Allah. Salat berkah itu sama berbagi. La khaira fi malin la yusra'u ay la yunqasu minhu. Tidak ada kebaikan, tidak ada keberkahan harta kalau itu tidak dikurangin harta itu. Malas ngurangin harta, ya sudah kurangi aja dengan anak, dengan istri, dengan keluarga. Karena hakikat manusia itu pelit. Kata siapa? Kata Allah, wa kana al-insanu qatura. Manusia itu pelit kata Allah. Seandainya dia memiliki perbendaharaan langit dan bumi, maka ia pegang itu, tidak mau keluar. Yang tidak enaknya lagi ada, Allah paksa itu keluar. Allah yang memaksa. Sebelum Allah memaksa, kita yang maksa dulu. Makanya minta maaf sebelumnya. Ada makalahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, al-bakhillah ya la yakhlu 'ani sab'il muhlikat. Ini bulan puasa ini. Afdalus sadaqah fi Ramadan. Paling afdal sedekah berbagi itu di bulan suci Ramadan. Orang yang pelit itu tidak lepas 7 bala. Bisa kecurian, kerampokan, ditipu orang. Yang hakikatnya menggerakkan itu semua adalah Allah. Kita ini secara hakikat tidak mampu bergerak kecuali atas izin Allah. Berapa banyak habis sehat langsung sakit, langsung tumbang. Yang asalnya kaya langsung fakir, miskin. Ini masalah. Yang asalnya susah langsung kaya. Betul apa betul? Nah, dapat rezeki mendadak. Nomplok. Saya punya kiai dulu sapu nih, bisa sapu nih. Sekalinya tersapu emas guru alia. Tahulah berapa emas itu? Bisa membuat lokal batu waktu di pondok tuh. Mungkin lebih setengah M emas tuh. Ada lokal yang dulu kayak belajar di Pemangki. Bisa sapu. Mustahil enggak? Enggak ada mustahil. Sapu lidi, sapu emas. Tahulah rezeki. Allah yang ngasih rezeki itu. Banyak santri mau masuk tidak bisa membangun, akhirnya bisa sapu, dapat emas, bisa membuat ya lokal batu itu mungkin lebih setengah miliar kalau sekarang, uang sekarang. Sallu ala Nabi Muhammad. Tidak lepas orang yang tidak mau berbagi itu mungkin ditipu. Allah ingin membersihkan dia, Allah ingin mensucikan dia. Mungkin bisa lupa meletakkan, bisa juga Allah subhanahu gerakan syahwatnya sehingga uang itu keluar. Bisa juga dia sakit terus, yang sakit itu sehingga berobat terus, uangnya itu habis. La khaira fi mal, tidak ada kebaikan keberkahan
itu sakit betul rasanya kalau sudah Allah yang mengeluar memaksa. Allah dengan qaharnya Allah ya memaksa. Makanya orang dulu kalau galau sumpah cepat-cepat sedekah biar satu gelas air. Nggak mampu satu permen barang, nggak mampu satu permen. Ucapan baik atau ucapan mengajak orang barang. Tujuannya apa? Tujuan agar terhindar daripada murka Allah. Sedekah tutfi'u ghadabur Rabb. Apalagi di bulan Ramadan, sedekah tusir tutfi'u ghadabur Rabb. Ma'asyiral muslimin wal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali. Ada ucapan Gus Bahar, sifat dermawan itu ketika dia salah pun, melakukan kesalahan pun, kalau orang itu bersifat dermawan, orang tidak menganggap itu seakan-akan kesalahan. Tetap aja yang dipandang orang sifat kepemurahannya dia. Tapi yang namanya pelit itu, sekalipun dia melakukan benar, tetap ya orang tidak suka. Al-bakhil aduwullah, orang yang pelit itu musuh Allah. Wa in kana aliman, sekalipun dia ulama, sekalipun dia orang alim, itu musuh Allah. Jadi ujar guru lah, dalil lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sampai engkau kebajikan sehingga engkau menginfakkan apa yang engkau cintai. Akhirnya jas kiai nih, jas tuan guru nih dikasihkan sama istrinya, diberikan. Dia tahu suaminya ini senang betul jas ini, akhirnya dikasihkan ke orang. Pas mau salat subuh, Bu, ya jasku mana, bilangnya sudah kau kasihkan. Kenapa dikasihkan? Kan sampean ceramah, tidak sempurna kebaikan kecuali menginfakkan apa yang kau cintai. Kata suaminya, itu buat orang, buat kita ndak. Orang yang pelit itu musuh Allah, sekalipun ia ulama, sekalipun ia ulama, sekalipun ia ahli ibadah. Ma'asyiral muslimin wal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali. Walisan 'anil nutqi, menjaga lisan daripada berbicara sesuatu hal yang tidak layak, mendengar daripada yang diharamkan Allah. Fa innal mustami' syarikun lil qail, karena orang yang mendengar itu sama dengan mengucapkan. Nah, orang yang menggosip, al-muqtabu wal mustami' syarikan fil itsm. Kata Nabi, orang yang gosip, ghibah, dan orang yang mendengarkan itu sama-sama berdosa katanya. Padahal hendak ngomongin kita. Ghibah. Dzikru akhakal muslim idza sami'ahu kariha. Mengatakan saudaramu muslim apabila dia dengar apa yang kita ceritakan, maka dia tidak suka. Nah, seperti itu. Wa kadzalika takufu jami'al jawarih. Begitu juga semua anggota tubuh kita. Sebagaimana kita pelihara perut, kemaluan. Jadi kata Nabi, fa fil khabar khamsun yuftirna shaim, al-kadhib wal ghibah wan namimah wal yaminul kadhibah. Ada 5 hal yang membatalkan puasa. Bohong, gosip, namimah. Namimah itu adu domba. Wahia as-sa'yu bainan nas bil ifsad. Berusaha antara dua manusia bagaimana dua itu supaya rusak. Wal yaminul kadhibah, sumpah palsu, memandang dengan yang haram. Wan nadhr bisyahwat. Ila muharramin wa qawlu yuftirna, membatalkan
Maksud di sini al-madhkur yubtilna shaum haqiqah, membatalkan puasa, pahala puasa secara hakikat, secara hakikatnya batal itu menurut pendapat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan hadis Nabi tersebut. Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal, ini kebanyakan madhab Hambali ini kebanyakan di Mekah Madinah Hambali. Kalau Maroko itu kebanyakan madhabnya Maliki. Kalau Pakistan, India, Bangladesh itu kebanyakan madhabnya Abu Hanifah. Kalau kita Asia, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, kemudian juga sebagian Mesir dan juga Hadramaut, itu kebanyakan madhabnya madhab Syafi'i. Dan 60% satu dunia ini kebanyakan madhabnya Syafi'i. Sedangkan madhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan sahabatnya An-Nahdi tubtilu thawabusam. Maksud hadis yang Nabi ini, makanya kita tidak bisa langsung hadis-hadis itu langsung di orang-orang sekarang banyak. Itu ada penjelasan hadis tersebut, syarah wa ta'dilnya, makanya ada tadribur rawi di rayatul hadis. Ibarat minum itu tidak bisa kita langsung air panas sup, bisa enggak? Air panas tuh direbus tuh langsung diminum, bisa enggak? Ya enggak bisa, didinginkan lah. Yang mendinginkan itu adalah ulama-ulama muhaddisin berdasarkan hadis-hadis Nabi yang lain. Syarah wa ta'dil, tadribur rawi di rayatul hadis. Enggak bisa kita dengan hadis ini, enggak bisa. Ada syarah wa ta'dilnya situ. Maksud di sini adalah tubtilu sawabis shaum la nafsi shaum, menghilangkan pahala puasa, bukan puasa itu sendiri, bukan. Wa ma'na yuftirna shaim yudhibna thawab shaim, maknanya itu menghilangkan pahala puasa. Itu di antaranya khamsu khisal yuftirna shaim. Ada hadis juga 5 perkara yang menghilangkan pahala puasa dan membatalkan wudu. Wa yunqidna al-wudu al-kadhib wal ghibah wan namimah. Maksudnya hilang pahala wudu, pahala puasa, bohong, ghibah, adu domba, melihat dengan syahwatnya dia. Kemudian kata Nabi, innamas shaum junnah, puasa itu adalah merupakan perisai, wiqayah, pemeliharaan. Sehingga dengan sebab puasa kita terhindar daripada melakukan dosa. Apa yang menyebabkan diperintahkan puasa? Sebagian ulama mengatakan sebab puasa ini ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan akal, lama khalaqallahu al-aql faqala Allah ma khalaqtu khalqan a'azzu minka, aku tidak pernah ciptakan yang lebih kuat, mulia daripada kamu. Akal diciptakan Allah, luar biasa akal. Bisa dengan sebab akal maka bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik. Bisa membedakan. Kamu baju warna apa ya? Kita nanyain anak kita ya. Ini baju warna apa? Baju kamu? Saya sudah makan. Nah, berarti belum bakal ini. Betul apa betul? Kenapa sebabnya? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Adek sudah makan belum? Saya sudah minum. Berarti belum berakal. Belum berakal lagi, belum sempurna akalnya. Kalau sudah akalnya lumayan baik, ya sudah minum bilangnya.
Nah jawabannya tuh kayak gitu tuh. Jadi ketika Allah ciptakan akal, kata Allah, man anta wa man ana? Kamu siapa? Saya ini siapa? Anta Rabbi, engkau Tuhanku. Wa ana abduka dha'if. Saya ini lemah wahai Tuhan. Yang kuat itu engkau. Makanya kalau sudah ditarik Allah akal, tidak mustahil bagi Allah. Naudzubillah min ditarik Allah akal. Saya dulu punya kakak ipar, ditabrak orang, dijahit kepalanya, banyak jahitannya. Kalau tidak salah berapa? 14 kan? 14 kan? Kalau 14 25 tuh jahitannya lupa. Ditarik Allah akal, lupa anak, lupa istri, lupa juga duit, makin ya lupa. Bini aja sudah kada ingat, apalagi tuh ditarik Allah akal. La haula dulu. Tapi subhanallah, ketika dibacakan Quran ingat nyambung dia. Ini mukjizat Al-Qur'an. Bacakan Quran. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Ini saya punya ipar, hafal Quran 30 juz dia. Ditarik Allah akal. Subhanallah, tapi Al-Quran tetap ingat. Akhirnya subhanallah berobat beberapa kali. Alhamdulillah sehat sekarang. Alhamdulillah sudah ingat anak istri, ingat kerjaan. La haula, ditarik Allah akal gimana? Jadi supan guru alaika ada lagi. Telanjang jalan makan di wadah sampah. Kenapa sebabnya? Sehat tajunya. Gila itu. Kenapa? Karena tidak adanya buruk sangka, segala yang ini kayaknya penyakit yang kemakan tidak ada. La haula wala quwata illa ditarik Allah akal. Sungguh mulia akal itu. Mulia akal yang diberikan Allah. Dia ngakuin di hadapan Allah bahwa dia lemah, yang kuat itu hakikatnya adalah Allah sebagai Tuhannya. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan lagi nafsu. Lama khalaqallahu nafsu. Faqila lah, ditanya, "Man anta wa man ana?" Kamu siapa? Saya ini siapa? Kata nafsu. Ana ya Rabb, anta ana. Ulun pian. Nah, kalau bahasanya gitu. Saya sampean. Oh kata Allah. Akhirnya apa anta bahullah mi'ah sanah finnar. Akhirnya nafsu itu kisahnya dalam kitab. Nafsu itu disiksa sama Allah, diadab Allah 100 tahun di neraka. Habis 100 tahun di neraka, kosong. Hangit nafsu ini. Ditarik Allah lagi. Kemudian ditanyakan Allah lagi, "Man anta wa man ana?" Kamu siapa? Saya siapa? Ana anta ya Rabb. Saya sampean. Akhirnya para jemaah dikasih Allah lagi nafsu itu, tidak dikasih makan selama 100 tahun. Selama 100 tahun. Fa'arafaha bi'annahu 'abdun dha'if. Setelah 100 tahun baru dia ngaku. Ketika ditanya Allah, "Man anta wa man ana?" Kamu siapa? Saya siapa? Kemudian kata nafsu, "Anta Rabbi, ana 'abduka dha'if." Engkau Tuhanku, saya ini adalah makhluk ciptaanmu yang lemah. Kemudian fa'amarahu bisyam, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan puasa. Makanya kita puasa.
Berapa menit lagi isyarat? Sampai isyarat kita stop. Tadi dulu lihat di HP ku dulu. Lewat. Mungkin itu saja. Kalau misalnya sudah lewat kayaknya nih. Nah, mungkin itu saja ngaji kita pada kesempatan ini. Kalau misalnya ada pertanyaan berkaitan masalah yang kita bahas ataupun zakat, silahkan 1, 2, 3 orang bertanya. Kalau tidak ada bertanya, kita tutup dengan doa. Soalnya ulun ngantuk juga gurale. Malam tadi itu ada bubuhannya datang ke rumah, ada tamu. Ulun nih lagi nguringkan anak cerewet. Kayaknya ada tamu, gara-gara berdua berdebat macam-macam yang didebat akan datang ke rumah. Karena datang tengah malam beri duit kurang lebih, aku anak ngantuk suruh bangun. Ya karena guru duit ya akan bantu pesantren pian. Apalagi sekarang ini ulun bangun pesantren putri, perlu dana bujur 17 kali 17 musala, kemudian asramanya 15.30. Ini kada datang ke rumah mendamaikan orang berdebat aja. Ngantuk ulun, hendak diusir tiap tamu. Wajib kita memuliakan tamu ini. Man akrama dhaifan faqad akrama 70 nabi, sama halnya dengan memuliakan 70 orang nabi. Cuma tamu harus sadar diri juga sampai 1:30. Jadi aku subuh bacaan. Kadang-kadang orangnya di sini. Jadi aku subuh aku bacaan. Tentang hari ini bacaan juga. Ini seceramah lagi. Ayah sudah guru ajar gitu, menambahkan orang bahwa dan wara tadi malam sampai berapa ya, 1:30. Ya mungkin ada pertanyaan 1, 2 atau 3 orang, pertanyaan zakat atau pertanyaan kalau kadada guring berikan tutup ya sudah kita. Ya. Ada. Kalau karma itu bahasa kita bang, karma hukum karma aja. Dalam hadis Nabi, dalam Quran itu berkaitan kalau kisas itu, kalau di dalam Quran lah. Katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhun was sinna bis sinni wal juruha qisas. Kami tetapkan ketika yang diambil hak dari orang lain itu jiwa, maka dibayar dengan jiwa juga. Itu di antara hukum di negara, hukum yang mana hukum tersebut, negara tersebut menentukan bahwa hukumnya itu adalah hukum Islam. Membunuh dibunuh juga, kecuali nanti ada diyah, misalnya keluarganya memaafkan, tidak apa-apa, tidak dibunuh, kecuali dengan bayar tebusan sini 100 ekor onta misalnya gitu. Dan yang dihilangkannya mata juga, yang dihilangkan hidung, yang dihilangkan gigi juga. Itu qisas namanya di dalam hukum di suatu negara, yang negara itu menentukan suatu hukum Islam. Kalau karma, hukum karmanya gara-gara ini apa ya, berbuat zalim, manui anak orang, ia pun mendapatkan seperti itu. Kama tadinu tudan, sebagaimana ia melakukan, ia pun mendapatkan apa yang ia lakukan. Dari Al-Qur'annya wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, diberikan balasan di sisi Allah. Berkaitan masalah itu dua, bisa di dunia dan bisa juga di akhirat, atau bisa juga berkaitan masalah itu digantikan oleh Allah, Allah dengan sebab melakukan hal-hal yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala tidak murka dengannya. Ada enggak itu? Ada.
Mungkin itu. Karena bisa jadi takonakan ke lain pula. Ada lagi. Zakat provisi. Menurut Imam Yusuf Syekh Yusuf Al-Qaradawi, zakat provisi itu 85 gram. Zakat provisi itu dikeluarkan setiap bulan. Biasanya penghasilan kita melebihi daripada 85 gram di dalam satu tahun. Berapa misalnya emas segramnya 1 juta, berarti 85 juta. Kalau penghasilan kita misalkan 7 juta setengah, misalkan 7 juta setengah, 7 juta setengah kali 12 bulan, berapa itu? Nah, itu keluarkan zakat. Kenapa di bulan puasa? Karena yang paling afdal di bulan puasa. Nah, nggak boleh kalau misalnya 5 juta aja penghasilan kita, nah 5 kali 12 bisa ya ulun hitung 50, hitung bini gurale 50 juta itu tambah 10 60 juta, berarti tidak wajib zakat. Nah, itu zakat provisi boleh dikeluarkan setiap bulan. Kalau pinak malas keluarkan sekali banyak setahun. Ada dulu di sini di wadah kita seberang nih, gara-gara kada berzakat adalah simpan duit sekali dimakan rayap sekotak sekuper. Yang mengesahkan itu keluarganya, aku guru aja, keluarga aku aja bersekoper duit dimakan rayap. Di wadah kami itu ada juga guru ya. Jadi duit itu dianak di dalam lemari, kan kain tuh. Sekalinya yang dimakan rayap duit aja. Kainnya itu kan ada dimakan yang ada. Ayo ada lagi. Sudah. Kalau tidak ada kita tutup dengan doa minta halal, minta ridha ulun, minta maaf kalau ada tersalah. Mudah-mudahan kita panjang umur semuanya, kita sehat semuanya. Kalau kebetulan pian kesana mampir di tempat kita di Pondok Pesantren Darul Mustafa li Tahfidzil Quran wa Ulum Syariah di Jalan Suwandi Soekarno Hatta, belok kiri sesudah jembatan Kopior sebelum Simpang 4 Tanjung Barat. Kalau berhadapannya dekat Stais, Bang, paling 2 menit dari Stais. Atau pakai Google Darul Mustafa Sangatta. Cuman bahaya juga Google nih, soalnya ulun berapa kali sesat gara-gara Google ini. Pernah sekali ngisi ceramah sesatnya di sawit. Kenapakah orang itu mungkin larut kalau Google-nya. Di sawit, jadi kemana nih, kanan dada, kiri dada, depan dada. Ngisi ceramah dulu di Kaubun, belok kiri sekalinya guru alih ke dada rumah orang. Pernah juga sekali 3 kali ulun sesat gara-gara Google. Jadi Google tapi bertanya juga kita. Ya, Al-Fatihah. Allahumma arhamna ya Allah bitarkil ma'asi min adh-dhahir al-batin. Allahumma arhamna ya Allah bitarkil ma'asi min adh-dhahir al-batin. Allahumma arhamna ya Allah bitarkil ma'asi min adh-dhahir al-batin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fih. Allahumma barik Allahumma lana ya Allah fi syahri Ramadan. Barik Allahumma lana ya Allah fi syahri Ramadan. Barik Allahumma lana ya Allah fi syahri Ramadan. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. صلى الله عليه وسلم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Oh, sembahyang isyarak. Ya. Ayo sembahyang isyarak kita berjamaah. Di antara fadilahnya di
diberikan ganjaran di sisi Allah bagaikan haji dan umrah yang sempurna sempurna. Dan disebut juga haji hajjul fuqara. Kalau kada kau berhaji belum ada rezeki berhaji. Jadi samping isyrak yang kita lakukan ini diberikan pahala di sisi Allah kata Nabi bagaikan melaksanakan ibadah haji umrah.